Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun kondisinya masih pandemi. Hadir lagi bersama saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Nah, sahabat sekalian, ini sarapan pagi saya pada hari ini ada telur ceplok. Kadang makanan untuk sarapan pagi itu memang simpel-simpel saja, tapi mudah-mudahan bisa memberikan nutrisi yang cukup memadai untuk aktivitas kita dalam sehari. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kan kondisi masih seperti ini, masih PPKM gitu kan, masih pandemi dan kemudian tentu kita perlu sekali untuk menjaga spirit kita, menjaga kondisi kita dalam kondisi stay health ya, stay safe ya kan, dalam kondisi yang selalu siap untuk beraktivitas ya, dan kemudian menjaga kondisi pikiran dan tentunya kondisi-kondisi yang lain sehingga kemudian semuanya bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana janji saya di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas terkait dengan sebuah buku yang buku ini buat saya inspiring ya. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari buku itu. Buku itu judulnya adalah The Creator's Code. Ya, ini dia bukunya. Nah, sebelum kita bahas buku ini, saya perlu ingetin ya, like, share, comment, and subscribe ya, nyalakan juga loncengnya sehingga kemudian nanti sahabat semuanya bisa terus mendapatkan update dari briefing setiap hari bersama dengan saya Wahyu Novian. Nah, kawan-kawan sekalian, kita balik tadi buku tadi. Buku The Creator's Code ini buku terbitan tahun 2015 ya, yang ditulis oleh seorang Amy Wilkinson. Nah, buku ini bagus banget. Kenapa? Karena di buku ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang secara fundamental mestinya secara ideal dimiliki oleh seorang entrepreneur, terlebih di era disrupsi ya, ditambah pandemi. Ini makin kompleks ya, makin menarik, makin challenging ya, kemudian mesti kita punya semangat untuk terus belajar. Nah, di buku ini kawan-kawan sekalian diceritakan, si Amy Wilkinson ini dia menceritakan tentang ada 6 yang disebut 6 essential skills yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk menjadi extraordinary. Nah, kan kondisi kita hari ini kan kita sebut dengan disrupsi, kan disorder, tidak normal, ya kan? Tidak sebagaimana biasanya. Sehingga kemudian butuh yang namanya extraordinary entrepreneur. Siapapun yang mau menjadi entrepreneur harus menyiapkan kapasitasnya, tidak hanya dalam aktivitas biasa-biasa saja, tapi harus extraordinary, harus benar-benar luar biasa. Nah, kawan-kawan sekalian, saya mau mengawali gini. Pernah ke Jepang nggak? Belum pernah ya? Sama, saya juga belum pernah. Jadi gini ceritanya. Di Jepang itu kan ada moda transportasi yang salah satu yang paling diminati yaitu Shinkansen ya kan. Shinkansen ini dia nih. Nah, Shinkansen ini kan kereta cepat ya. Jadi kecepatannya bisa sampai 300 km per jam sehingga kemudian, dan itu stabil sekali ya. Saya bercerita dari kawan-kawan saya sudah pernah ke sana itu. Stabil sekali, presisi sekali waktunya ya. Estimated time arrival itu sama realnya itu benar-benar mendekati presisi sehingga kemudian ini menjadi moda yang sangat diandalkan gitu. Dibandingkan dengan kereta di negeri kita gitu kan, yang kecepatannya hanya 60 sampai 80 km per jam dan banyak sekali noise-nya, banyak sekali penghambatnya. Nah, kawan-kawan sekalian, usut kenapa si Shinkansen ini bisa punya kecepatan yang begitu luar biasa dan kemudian stabil. Ya, faktor memang banyak ya. Kalau di penjelasan ini infrastrukturnya, kemudian teknologi bla bla blanya. Tapi kemudian salah satu yang perlu kita ambil hikmahnya adalah di setiap gerbong dari Shinkansen ini itu ada mesin. Ada apa? Ada mesin, kawan-kawan sekaliannya. Yang kemudian mesinnya tidak hanya mengandalkan lokomotif. Lokomotif pasti mesinnya lebih baik gitu kan. Tapi di saat yang sama setiap gerbong, sebut saja dia punya 10 gerbong gitu kan. Setiap gerbong ada mesin. Gitu. Sehingga kemudian kecepatan kereta ini tidak hanya ditentukan oleh lokomotif saja, tapi oleh seluruh satu kesatuan rangkaian dari kereta. Berbeda dengan kereta di Indonesia, ya kan, yang hanya mengandalkan kekuatan dari lokomotif. Jadi kalau lokomotifnya larinya bisa cepat, ya kan, nah keretanya bisa cepat. Tapi itu kan ada faktor yang lain kan, pendukung yang lain kayak tadi misalnya infrastruktur. Wah, di Indonesia banyak sekali tuh pintu-pintu yang tidak dijaga sehingga kemudian kalau terlalu cepat juga bisa banyak orang meninggal, jadi korban segala macamnya. Oke, anyway, kita akan lanjut, kita fokus pada buku tadi. Nih, kenapa penting? Apa hubungannya Shinkansen tadi sama buku ini gitu? Nah, saya mau jelasin gini. Jadi kalau di buku ini kita bicara tentang salah satu
yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur memang adalah menjadi creator. Ya. Karena entrepreneur itu kan identik sama kreator, pencipta, gitu kan. Dari nggak ada menjadi ada. Nah, sehingga kemudian kita pengen setiap kawan-kawan itu punya mentalitas menjadi entrepreneur ala Amy Wilkinson ini. Oke, kita masuk dulu ke 6 tadi ya. Ada 6 essential skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk menjadi creator tadi yang disebut sebagai creator's code. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, si Amy Wilkinson mengatakan yang dimiliki orang seorang entrepreneur di poin pertama itu adalah find the gap. Gitu. Apa itu find the gap? Nah, ini dia memberikan sebuah analogi. Find the gap itu layaknya seekor sunbird atau seorang arsitek atau seorang integrator. Jadi gini, sunbird itu kan tahu ya, itu burung nektar ya. Jadi burung yang biasanya mengambil madu dari tanaman yang sedang berbunga, ya kan? Nah, dan kenapa disebut find the gap? Karena ternyata kan kita tahu kan ada kalau di proses pembuahan itu kan ya, baik dari serbuk sari dan putik sari itu kan dia perlu ada yang mempertemukan. Jadi ada gap di situ. Nah, si sunbird tadi karena dia fokusnya ngambilnya madu, tapi dengan gerakan dia mengambil madu tadi ternyata menciptakan tadi itu gerakan mencipta yang akhirnya si dua tadi menjadi bertemu tadi, si kembang sari sama putik sari tadi, sehingga kemudian terjadilah perkawinan. Nah, ini yang menjadi menarik kan kawan sekalian gitu kan. Jadi tanpa si sunbird tadi yang terjadi tidak akan terjadi pembuahan, ya kan? Karena masing-masing berdiri pada posisi masing-masing, sehingga kemudian tidak akan terjadi sebuah integrasi, ya kan, pembuahan yang pada akhirnya tidak akan menjadi buah. Dan dalam bisnis penting seorang entrepreneur ini, seorang kreator tadi, dia punya namanya mentalitas ala sunbird tadi, find the gap tadi. Dia mengisi gapnya tadi sehingga kemudian filling the gap tadi menciptakan sebuah integrasi. Jadilah ada kolaborasi di situ kan, sinergi. Makanya tadi disebut arsitek atau integrator, gitu kan. Nah, karena dalam kondisi yang kita hadapi ternyata banyak sekali yang kita sebut need, ternyata ada unmet need. Ada kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak bertemu. Nah, itu kita sebut gap tadi. Maka filling the gap menjadi integrator ala sunbird tadi itu menjadi penting yang dimiliki oleh seorang creator. Dan inilah entrepreneur. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, dalam hidup itu banyak sekali ya. Kemudian misalnya kita bisa lihat bagaimana sebuah bisnis besar ala Alibaba misalnya, dia menciptakan tadi marketplace gitu kan, yang bisa mengintegrasikan banyak kebutuhan tidak cuma di China tapi juga kemudian di worldwide gitu kan, sehingga kemudian dia menjadi salah satu marketplace terbesar di dunia. Nah, ini find the gap tadi. Ada need di sini, ada need di sini, dia mempertemukannya dengan sebuah teknologi yang luar biasa, menjadi tadi kan sunbird tadi terjadilah pembuahan luar biasa jadinya kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kawan-kawan sekalian, kata Amy Wilkinson, itu disebut dengan drive for daylight gitu kan. Jadi kita seperti berkendara di kondisi yang terang benderang gitu kan. Dan dia menyarankan seorang entrepreneur yang tadi creator tadi, dia harus fokus pada future gitu kan. Jadi kalau dia nyebutnya kalau seorang race car driver ya, pembalap F1 misalnya, dia punya tuh kan kanan kirinya ada spion, tapi dia hampir tidak pernah melihat spionnya, ya kan. Kalaupun lihat cuma sesekali ngelirik saja. Dia tetap harus fokus pada track yang ada di depan dia, dan kecepatan harus diurus. Dia bahkan dia tidak boleh berpikir tentang lawannya. Dia fokus saja pada kecepatan yang dia punya gitu kan. Bagaimana dia bisa sampai pada finish line-nya. Gitu lah. Boro-boro lihat yang namanya kaca spion gitu kan. Ngamatin pesaingnya saja dihindari sedapat mungkin. Jadi fokus on the future, ya kan. Move too fast to navigate the confines of their land of possession. Jadi intinya dia mulai dari mana startnya, dan dia harus secepat mungkin sampai di garis finish. Nah, ini dia nih. Ini yang dimiliki oleh seorang creators code tadi. Jadi kode kedua dari seorang kreator, seorang entrepreneur itu adalah drive for daylight. Dia harus memerankan ini sebagai seorang race car driver yang fokus pada tujuannya. Itu yang kedua kawan-kawan sekalian. Nah, yang ketiga, nah ini yang menarik ya. Dia menyebutnya sebagai OODA loop. OODA loop itu jadi terdiri 4 suku kata, 4 OODA ya.
yang ini ternyata OODA loop ini diambil dari sebuah strategi perang. Jadi ada seorang John Boyd namanya, seorang kolonel di angkatan udara Amerika Serikat. Dia menggunakan strategi perang ini. O-nya pertama itu adalah observe, diamati, observasi dulu. Ya. Yang kedua, gunakan yang namanya orientasi. Biasanya kalau di militer begitu kan, habis observasi, diamati, kemudian diorientasi. Dia harus lihat dulu mana peluang-peluangnya, di capture semuanya. Ketika dia mau menangkan sebuah pertempuran, dia harus melakukan orientasi medan dulu, gitu kan? Nah, kemudian setelah dia dapat orientasi medannya, maka kemudian dia harus decide. Dia mau kapan masuk melakukan penyerangan, kapan dia segera melakukan penaklukan, ya kan? Baru yang terakhir, act. Itulah. OODA, OODA loop, dan itu sifatnya looping. Nah, ini yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang creator atau seorang entrepreneur adalah OODA loop tadi. Observe, orient, decide, act, gitu lah. 4 ya. Observasi, orientasi, decide, putuskan, kemudian yang terakhir adalah action, eksekusi. Nah, ini dari strategi perang si John Boyd tadi, gitu kan kawan sekalian. Nah, ini yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur nggak mungkin, ya tidak boleh juga langsung main sikat-sikat saya tapi tidak ada perencanaan sama sekali. Tentu butuh yang namanya perencanaan. Maka tadi ada observasi, ada orientasi, ya kan? Kemudian ada yang namanya keputusan yang harus diambil. Kalau nggak diputuskan, apalagi tidak dieksekusi, ya kan? Ya kapan kemudian bisnis itu bisa running dan mencapai potensi terbaik. Baik, itu yang ketiga, udah loh. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, kata Samuel Wilkinson. Nah, ini menarik nih. Kemarin seperti kita singgung ya, tentang fail, ya, tentang failure. Ya, kalau bicara agile mindset, sebenarnya ada namanya definisi tentang failures itu sebagai learning and improvement. Nah, di sini Samuel Wilkinson mengatakan pentingnya untuk seorang konektor tadi, sebagai kreator tadi, mohon maaf, dan juga seorang entrepreneur untuk kemudian punya namanya kegagalan. Maka disebut fail wisely, gagallah secara bijak. Bahkan disebut di situ ada namanya series of failures, ya kan? Disebut juga a failure ratio. Jadi harus punya nama rasio kegagalan itu kan selain. Artinya gagal itu nggak haram kok. Dalam konteks entrepreneur itu kegagalan itu tidak haram. Nah, kemarin pas kita bahas tentang agile kan ada pernyataan fail fast, learn fast. Semakin cepat Anda gagal, mestinya semakin cepat Anda belajar dan semakin cepat Anda menjadi pemenang. Nah, ini menarik nih kan. Jadi fail wisely. Jadi yang keempat ini malah kita disarankan untuk gagal. Bukan merencanakan kegagalan, maksudnya begini, kita tahu kita pasti akan gagal, maka nggak apa-apa, semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita belajar, maka semakin cepat kita hidup menjadi lebih baik lagi. Makanya namanya tadi failure ratio. Nah, ini keempat kawan-kawan sekalian ya. Jadi menarik kan? Nah, entrepreneur harus punya yang namanya rasio kegagalan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah gagal sekian kali, berarti sisanya adalah keberhasilan, kesuksesan, keberhasilan, kesuksesan. Menarik kan? Nah, yang kelima kawan-kawan sekalian, kata Samuel Wilkinson di bukunya The Creator's Code tadi, itu disebut sebagai network minds. Ya. Seorang creator, seorang entrepreneur, maka dia harus adalah seorang networker. Ya. Dia harus sebagai seorang yang punya di kepalanya dia bisnis itu tidak hanya dikelola dirinya. Dia harus punya namanya design shared spaces. Ya, dia harus menyiapkan namanya ruang untuk berbagi. Misalnya kalau dibikin bisnis, ya siapin nanti orang mau gabung lah sebagai investor kah, sebagai bagian dari board of manajemennya kah, ya ada ruang tuh. Karena nggak mungkin dia hanya sendiri. Ya kalau dibicara tentang dirinya sendiri, hanya sendirian saja, soliter, maka kemudian tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Gitu kan. Malah di sini ada, kalau Samuel Wilkinson di buku itu menjelaskan harus collaborate with unlikely allies. Gitu kan. Bahkan dalam konteks menggapai capaian-capaian besarnya, kita harus siap berkolaborasi bahkan dengan aliansi, ya kan, atau dengan partner yang mungkin kita juga sebenarnya nggak suka. Sama si dia sih harus kerja sama, ya kan, bahkan mungkin sama kompetitor. Awalnya kompetitor, misalnya kayak contohnya sekarang itu ada kemarin merger antara Gojek sama Tokopedia jadi Goto gitu kan. Itu bisa kita bayangkan kan sekalian, awalnya mereka bermain masing-masing gitu kan, boleh jadi saling bersaing dalam beberapa hal, mereka kemudian menjadi titik temu dan kemudian terjadilah merger gitu kan. Ini yang disebut network minds, ya, collaborate with unlikely allies. Mungkin awalnya sih kayaknya nggak mau ya kolaborasi begitu ya, dia musuh kita.
Tapi ternyata bisa, dan kemudian meskipun pasti akan ada proses berikutnya ya kan, menyamakan DNA segala macam gitu kan, dan ya sejarah yang akan membuktikan apakah mereka berhasil atau enggak. Tapi poinnya adalah network mindset itu menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang creator, sebagai orang entrepreneur. Nah, itu yang kelima kawan-kawan sekalian. Nah, yang terakhir, yang keenam, kata si Emil Wilkinson, seorang entrepreneur itu harus punya kode yang keenam, yaitu give small goods. Ya, poinnya adalah pada bosnya CFO, ya kita entrepreneur ini manusia. Maka di sini unleash generosity by helping others. Jadi seorang entrepreneur itu harus menyediakan ruang juga untuk menolong sesama, giving back lah kira-kira begitu ya, kan sekalian. Jadi harus ada yang namanya semangat untuk berbagi. Nggak hanya untuk dirinya mencari profit saja, tapi juga ada ruang untuk dia berbagi yang namanya benefit, gitu kan. Maka di sini penting strengthen relationship. Karena kita adalah manusia, jadi urusannya tetap meskipun ada mungkin target di situ yang kita punya, tapi penting sekali untuk punya yang namanya tadi itu relationship yang kita bangun, ya kan, baik dengan mitra, dengan tim yang ada di dalam gitu, atau bahkan dengan siapapun stakeholder yang ada di sekeliling kita. Once mungkin sekarang dia menjadi, mohon maaf ya, kompetitor seperti tadi antara Tokopedia sama Gojek tadi gitu kan, tapi satu saat kan kita nggak tahu, kita akan datang temu untuk kemudian menjalin kemitraan ya, bahkan strategic partnership gitu kan, sehingga kemudian malah merger. Nah, ini kan luar biasa. Jadi penting ada strengthen relationship, dan ini ternyata kode keenam dari seorang creator atau seorang entrepreneur. Dan kawan-kawan sekalian, tadi ada 6 ya, kita review lagi. Yang pertama namanya find gap, menjadi lightnya sunbird. Yang kedua drive for daylight, yang menjadi seorang lightnya seorang car race driver yang harus fokus pada future orientation. Yang ketiga yang masih kan tadi ya, strategi perangnya dari John Boyd tadi ya, udah loop ya kan, observe, orient, decide, act gitu kan. Nah, yang kelima, yang keempat, fail wisely. Ada namanya failure ratio. Jadi nggak ada masalah, ada gagal, bahkan ada harus menciptakan dengan rasio kegagalan untuk setelah itu adalah menang, juara, sukses, berhasil gitu kan sekalian. Yang kelima tadi network minds ya, harus punya yang namanya share spaces. Jadi harus ada ruang yang kita siapkan untuk kita bagikan, maksudnya untuk ada ruang orang bisa bersama dengan kita lah gitu. Jadi gak kemudian semua yang kita pegang ya kan. Misalnya kalau tadi bicaranya equity, misalnya saham, nggak harus kita semua yang kita kuasai. Mungkin kita bagi-bagi, oke, ada beberapa pemegang saham, tapi dengan begitu ada kekuatan jadi lebih besar lagi. Maka IPO juga di situ kan, initial public offering, ketika sudah listing di bursa, kita akan berbagi dengan banyak orang, sehingga ada banyak yang bergabung di perusahaan kita dan kita semakin menjadi besar. Maka di sini bahkan disebut oleh Amy Wilkinson, harus siap juga collaborate with unlikely alliance. Nah, yang terakhir tadi kan sekalian, kode ke-6 dari seorang creator atau entrepreneur adalah give small goods, ya, strengthen relationship, ya, unleash generosity by helping others. Jadi bicara benefit bisa dibagikan, tidak hanya untuk tentang kita saja. Dan ini kawan-kawan sekalian, 6 ini bagi saya ini penting banget ya, apalagi di era pandemi disrupsi seperti ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus siap untuk berkolaborasi ya. Karena ini tadi kan luar biasa sekali perubahan-perubahannya, maka kita harus punya tadi change and adapt. Maka semakin banyak ruang kita untuk tadi punya 6 kode tadi itu, mudah-mudahan kita siap untuk menjadi entrepreneur yang extraordinary. Kan? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya sehingga kemudian kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan briefing selanjutnya bersama saya Wahyu Novian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.